Putus sekolah bukan hanya kehilangan bangku belajar, tapi juga kehilangan harapan masa depan. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mimpi-mimpi itu semakin jauh. satu siswa menjadi korban keracunan MBG Kabupaten Bandung Barat. 570 pelajar keracunan MBG dapur STTG di Kabupaten Garut, Jawa Barat dijemput sementara. Penyebab keracunan masih menunggu hasil uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, kolega berpikir kami, tim pro yang sangat kami banggakan, serta pemerhati hukum dan konstitusi sekalian. Perkenalkan kami dari tim Legistra UIN Raden Intan Lampung. Saya Indah Sutri selaku pembicara pertama dan rekan saya Rizky Kurniawan selaku pembicara kedua, serta rekan saya Pradesta Ayu selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang kami hormati, sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkanlah kami menyatakan sikap tidak sepakat terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni program makan bergizi gratis memiliki efektivitas yang lebih unggul dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan program pendidikan gratis. Salus populi suprema lex esto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, bagi kami, program makan bergizi hanya berhenti pada isi perut, bukan kualitas hidup. Kenyangnya cepat hilang dan tidak ada kemampuan baru yang muncul karenanya. Justru di situ letak kelemahannya. MBG tidak membawa masyarakat kemana-mana, sementara pendidikan gratis memberi arah dan membuka jalan keluar bagi masalah yang sebenarnya. Dewan Juri secara filosofis Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah proses menuntut kekuatan kodrat anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM tidak bisa dengan diberi makan, tetapi harus melalui pendidikan. Secara yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dengan tegas menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab utama negara. Bahkan, anggaran pendidikan diwajibkan minimal 20%. Konstitusi pun memberi pesan bahwa pendidikan adalah pilar bangsa. Dewan Juri secara historis, sejak awal berdirinya Republik Indonesia, pembangunan manusianya selalu bertumpu pada pendidikan. Semuanya menunjukkan arah yang sama, yaitu pendidikan adalah mesin utama kemajuan bangsa. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, berdasarkan landasan tersebut, kami memiliki 3 alasan kuat mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan pendidikan, seseorang memiliki kemampuan untuk membaca peluang, memahami perubahan, dan mengubah hidupnya. Yang kedua, pendidikan memperbaiki struktur sosial, yakni pendidikan adalah alat yang paling kuat untuk memutus rantai kemiskinan. Yang ketiga, pendidikan adalah fondasi lahirnya inovasi yang mampu membawa kemajuan untuk bangsa ini. Selanjutnya akan dielaborasi lebih dalam oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Terima kasih. Leg propisit, non respisit, hukumnya ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Kurniawan selaku pembicara kedua dari tim kontra yang akan memperkuat rangkaian argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, mari kita naikkan satu tingkat kualitas perdebatan ini, bukan sekedar saling bantah, tetapi menguji argumen dengan nalar yang lebih tajam dan bukti yang lebih kuat. Dewan Juri, program makan bergizi gratis bukan hanya tidak efektif, ia berbahaya, boros, dan tidak memiliki landasan jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. MBG hanyalah aktivitas konsumsi harian yang habis begitu saja, tanpa meninggalkan bekas pada kemampuan berpikir, keterampilan, maupun potensi masa depan anak. Dewan Juri, faktanya program makan massal adalah program pemerintah paling rawan menimbulkan masalah kesehatan. Pada 2024, lebih dari 1.300 siswa di Jawa Barat, NTB, Sulawesi mengalami keracunan massal akibat makanan yang salah kelola yang tidak higienis. Dewan Juri, ini bukan kejadian sekali, ini adalah pola, dan pola ini menunjukkan satu hal: MBG tidak hanya gagal meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mampu mencerai kesehatan anak secara langsung.
Pendidikan tidak pernah menciptakan kecerdasaan massal. MBG menciptakannya dan datanya nyata. Dewan Juri tidak berhenti di situ. Secara ekonomi, MBG merupakan kebijakan paling boros dalam skala nasional. Perhitungan menunjukkan bahwa untuk memberi makan seluruh pelajar Indonesia, setiap hari negara harus mengeluarkan lebih dari 400 triliun per tahun. Angka yang hampir menyamai total anggaran pendidikan nasional. Dewan Juri, ironisnya, uang sebesar itu hanya menghasilkan efek menit. Sementara dana yang sama jika dialokasikan ke pendidikan, kualitas guru, sarana beasiswa, pemerataan akan menghasilkan dampak lintas generasi. Dewan Juri, mari kita lihat secara juridis. Arahnya sangat jelas. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan pendidikan adalah sarana membentuk manusia yang kreatif, cakap dan bertanggung jawab dan berdaya saing. Konstitusi tidak pernah menempatkan MBG sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia. Instrumen yang diakui negara hanya satu, yaitu pendidikan. Secara ilmiah, hasil tegas UNESCO pada tahun 2023 menyebut setiap tambahan setahun pendidikan meningkatkan pendapatan hingga 10%. Bank Dunia menegaskan pendidikan meningkatkan mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan. Dan tidak ada satupun lembaga global yang menyebut makan gratis meningkatkan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, karena memang tidak meningkatkan apapun. Dewan Juri, UNICEF pun menunjukkan bahwa anak berpendidikan lebih sadar gizi, lebih sehat dan lebih mampu mengelola perilaku kesehatan sendiri. Artinya, pendidikan memperkuat kesehatan, MBG tidak memperkuat apapun. Dewan Juri yang terhormat, mari kita pertegas satu hal. MBG tidak membangun kemampuan, ia hanya membangun ketergantungan. Anak yang setiap hari menunggu menu yang gratis tidak dibentuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Ia dibiasakan menjadi penerima, bukan pencipta. Tidak ada peningkatan kecerdasan, tidak ada keterampilan, dan tidak ada daya saing dari program seperti itu. Dewan Juri, sebaliknya, pendidikan membentuk kita cara berpikir, kemampuan menganalisis, kecakapan bekerja, dan peluang keluar dari kemiskinan. Pendidikan mengangkat, MBG menahan di tempat. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan bukan jalan, MBG hanya mengisi jadwal istirahat. Dewan Juri, mari kita lihat negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan tidak pernah maju karena makan gratis. Mereka maju karena pendidikan yang kuat, sistematis, dan menyeluruh. Bill Gates pun berkata bahwa pendidikan adalah kunci membuka potensi manusia. Bangsa tidak akan maju karena perut penuh, bangsa hanya maju karena kepala yang terlatih. Dewan Juri, efektivitas tidak diukur dari seberapa cepat sesuatu dikonsumsi, tetapi seberapa lama dampaknya membentuk masa depan. MBG habis dalam hitungan menit, pendidikan bertahan dalam hitungan dekade. MBG itu diibaratkan balon harapan yang ditiup besar-besar, tetapi langsung kempes beberapa detik kemudian. Ya, tampak meriah di permukaan, namun kosong di dalam dan tidak punya sedikit pun kekuatan membawa anak terbang lebih tinggi. Sebelumnya, izinkan saya mengutip sebuah pepatah Dewan Juri yang terhormat, berikan seseorang makan, ia kenyang, sehari memberikan ia pendidikan, ia bertahan seumur hidup. Argumen selanjutnya akan dituntaskan oleh rekan saya pembicara ketiga. Terima kasih. Educatio Fundamentum Civitatis. Pendidikan adalah fondasi peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pradesta Ayu selaku pembicara ketiga dari tim Kontra. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memulai dengan sebuah gambaran sederhana namun memprihatinkan. Gambaran yang sering luput dari sorotan kebijakan besar negara. Setiap pagi, jutaan anak di Indonesia berangkat ke sekolah dengan satu hal yang tidak terlihat oleh mata, yaitu harapan. Harapan bahwa di ruang kelas yang sempit, di bawah atap sekolah yang mungkin bocor, ada ilmu yang bisa mengubah nasib mereka. Bukan bekalnya yang membuat mereka bertahan, namun makanannya yang membuat mereka percaya diri. Tetapi keyakinan bahwa pendidikanlah satu-satunya jalan keluar dari keterbatasan. Dan di titik ini Dewan Juri, kita harus bertanya jujur kepada diri sendiri. Apakah masa depan anak-anak bangsa pantas ditentukan oleh sesuatu yang habis dalam hitungan menit atau oleh sesuatu yang membentuk mereka seumur hidup? Pertanyaan itu menjadi inti mengapa kami berdiri di sini dengan posisi yang tegak, jelas, dan tegas kami menolak mosi ini. Dewan Juri, izinkan saya menegaskan argumen rekan-rekan saya sebelumnya. Pemaparan pembicara pertama telah mengingatkan kita bahwa sejak awal bangsa ini berdiri, pendidikan adalah ruh, tulang punggung, dan pilar peradaban. Konstitusi menjadikannya kewajiban, filsafat menempatkannya
Programnya sebagai cahaya kemanusiaan dan sejarah membuktikan bahwa setiap lompatan kemajuan selalu lahir dari pendidikan, bukan dari konsumsi sesaat. Sementara pembicara kedua sudah menunjukkan satu kenyataan pahit yang tidak dapat dibantah, yaitu kebijakan makan massal bukan hanya tidak efektif, namun tidak membangun apapun, tetapi justru berisiko tinggi merugikan kesehatan, menguras anggaran, dan mengalihkan fokus negara dari kewajiban yang sebenarnya. Dewan juri yang terhormat, lalu apa artinya semua ini? Dengan jelas, artinya adalah bahwa program ini tidak memiliki kemampuan, kapasitas maupun kekuatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dewan juri, ia tidak membentuk kecerdasan, ia tidak membangun karakter, ia tidak menumbuhkan daya saing, dan ia tidak memberi masa depan. Dewan juri, program ini hanya membuat hari berlalu tanpa perubahan. Izinkan saya memperjelaskan titik terlemah yang paling fatal. Kualitas sumber daya manusia tidak pernah lahir dari sesuatu yang hilang dalam beberapa menit. Kualitas sumber daya manusia lahir dari proses panjang, dari pendidikan yang membentuk logika, cara berpikir, kreativitas, disiplin, dan kemampuan bertahan menghadapi persaingan global. Dewan juri, bangsa ini tidak sedang kekurangan konsumsi, tetapi bangsa ini sedang kekurangan kemampuan mengelola masa depan. Dewan juri yang terhormat, dan kemampuan itu hanya diberikan oleh pendidikan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada substitusi, dan tidak ada program lain yang bisa menggantikannya. Dewan juri, program ini jatuh pada lubang yang sama, yaitu ketergantungan. Ketergantungan adalah musuh terbesar pembangunan sumber daya manusia. Program yang setiap hari membuat anak menunggu, bukan belajar. Program yang membuat anak terbiasa menerima, bukan berjuang. Program yang membiasakan masyarakat bergantung, bukan bangkit. Ketergantungan bukan mencerdaskan, akan tetapi ketergantungan membatasi. Sementara itu, pendidikan mengangkat manusia keluar dari ketergantungan itu. Ia membebaskan, ia membuka pilihan, ia memberi kemampuan untuk menciptakan, bukan hanya menerima. Dewan juri yang terhormat, dan disinilah kesimpulan moralnya berdiri tegak. Program yang tidak membangun kapasitas tidak pernah bisa disebut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang habis dalam hitungan menit tidak pernah bisa dibandingkan dengan pendidikan yang bertahan seumur hidup. Program yang membahayakan kesehatan, menguras anggaran, dan menambah ketergantungan tidak pernah bisa mengalahkan pendidikan yang membangun bangsa. Dewan juri yang terhormat, lihatlah arah sejarah dunia. Negara-negara yang maju bukanlah negara-negara yang sibuk membagi makanan. Negara-negara yang maju ialah negara yang membangun sekolah, membangun perpustakaan, membentuk guru terbaik, dan menanamkan ilmu pada setiap generasi yang lahir. Mereka memilih apa yang bertahan, bukan memilih apa yang habis. Dan hari ini kita diminta memilih hal yang sama. Izinkan saya menutup dengan sebuah kalimat. Bangsa tidak akan pernah berdiri tegak hanya dengan perut yang terisi, namun bangsa hanya akan berdiri tegak dengan kepala yang tercerahkan. Karena itu Dewan Juri, dengan seluruh argumen pembicara pertama, pembicara kedua, dan penguatan dari saya sebagai pembicara ketiga, kami menyatakan dengan tegas, dengan penuh tanggung jawab, kami menolak mosi ini. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, setelah semua argumen disampaikan, izinkan kami menutup dengan satu keyakinan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh suara yang paling lantang, tetapi oleh pilihan mana yang paling logis dan paling berpihak pada masa depan bangsa. Dewan juri, selama debat ini ketegasan kami bukan lagi dari retorika, melainkan dari pijakan yang jelas, fakta yang kuat, logika yang sehat, dan tujuan jangka panjang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri, dan pada posisi inilah kami bangga menjadi tim kontra, bangga berdiri pada pilihan yang mengutamakan masa depan bangsa, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan sesaat. Gizi mungkin memberi tenaga hari ini, tetapi pendidikan memberi arah hidup. Gizi membuat anak bertahan, namun pendidikan membuat anak jauh melangkah. Dewan juri, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Ke puncak gunung tampak cahaya, menyinari lembah dari ufuk sana. Gizi membantu untuk sementara, namun pendidikanlah yang mengangkat derajat bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.